sedang berkuliah di jurusan ilmu komunikasi? Jika iya, berbanggalah kalian. Atau ada yang mau berencana ngambil jurusan yang satu ini? Atau bahkan kamu salah satu dari sekian banyak orang yang salah dalam memahami jurusan ilmu komunikasi? Waduh, itu sih salah besar ya. Di video kali ini gue akan sedikit bercerita tentang ilmu komunikasi. Motivasi utama gue dalam pembuatan video kali ini adalah sebagai tamparan keras ataupun pengingat. Pengingat bagi kita semua, khususnya bagi orang-orang yang masih bilang bahwa ilmu komunikasi itu jurusan yang paling gampang. Karena ilmu yang mempelajari ngomong doang. Semua orang juga bisa. Kan menurut pendapat gue itu nggak banget ya. Pernah gak sih kalian yang sedang menempuh pendidikan tinggi jurusan ilmu komunikasi dinyinyirin sama tetangga atau masyarakat sekitar yang taunya setengah-setengah tentang ilmu komunikasi, tetapi dalam ngejudge mereka jago banget? Bahwa ngapain gitu masuk jurusan ilmu komunikasi? Toh lo juga tiap hari berkomunikasi, masa gitu aja lo gak bisa? Apakah kalian masih ingat dengan iklan yang satu ini? Halo, lo Sudirman gak lo? Astaga, gue nggak lewat Bray. Pak, lo Sudirman pak? Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijan. Pak. Lo Sudirman ya? Ya, Nebeng ya? ya. Inilah salah satu sketsa ataupun gambaran komunikasi yang tidak efektif, tapi sedikit kocak. Apakah kalian tahu penyebab jatuhnya bom atom di Hiroshima? Menurut Profesor Dedi Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, menjelaskan bahwa kekeliruan Amerika saat menerjemahkan kata mokusatsu oleh pihak Amerika yang dipandang bermakna no comment di akhir Perang Dunia II diduga menjadi penyebab kota Hiroshima dibombardir. Kesalahan menangkap informasi akan berakibat fatal bagi suatu negara. Mengklarifikasi sebuah informasi sebelum mengambil keputusan itu penting, mengingat tindakan yang ceroboh dari informasi yang belum jelas kebenarannya akan merugikan banyak pihak. Pada akhir sebuah sidang usulan penelitian seorang mahasiswi pascasarjana atau S2 di sebuah universitas di Bandung memohon maaf kepada para penelaah, termasuk pembimbingnya. Saya menangis karena dalam forum akademis, ia diprotes seorang penelaah setelah mahasiswi mengatakan, "Pertanyaan Bapak bagus sekali," kepada penelaah tersebut. Dalam kasus lain, di universitas yang sama, seorang mahasiswa S2 tidak lulus ketika tesisnya diuji. Pasalnya, tesisnya memuat banyak kesalahan yang tidak perlu, terutama kesalahan ejaan. Ini memberi kesan bahwa kandidat tersebut sembrono dan ingin cepat lulus. Selain itu, kandidat menunjukkan kesan menggurui dan beberapa kali memotong pembicaraan penguji. Dari cerita tersebut, menunjukkan bahwa ternyata komunikasi itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kegagalan memahami pesan verbal dalam ilustrasi pertama bahkan mengakibatkan bencana besar. Memang banyak orang-orang atau bahkan kalian yang menganggap bahwa komunikasi itu mudah dilakukan, semudah kita bernapas. Karena ada kesan enteng itu, tidak heran juga bila sebagian orang enggan mempelajari bidang ini. Lalu dalam kehidupan sehari-hari pun banyak, misalkan untuk keperluan pekerjaan atau karir. Misalnya orang tidak diterima kerja karena ia gagal berkomunikasi dalam wawancaranya. Mungkin ia seorang programmer handal atau akuntan yang cerdas, namun ia tidak dapat menjual dirinya di hadapan pewawancara. Nah, kalian harus tahu, sebenarnya komunikasi itu bukan hanya sekedar kita berbicara pada orang lain dan bertanya soal pembicaraan itu. Tetapi sebenarnya komunikasi itu ada banyak macamnya. Ada yang namanya komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri. Ada juga komunikasi interpersonal atau komunikasi dengan orang lain. Ada komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi massa, dan lain sebagainya. Kalau menurut gue, ilmu komunikasi
bisa dibilang kunci dari segala ilmu. Karena tanpa komunikasi yang baik, kita bakal susah buat menjalin hubungan baik dengan orang lain. Tetapi ya, bukan berarti kamu akan menguasai itu semua jika kamu masuk dalam jurusan ilmu komunikasi. Ya, setidaknya kamu akan lebih menguasai ilmu-ilmu sosial daripada program studi lain. Yang mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan lepas dari makhluk-makhluk lain. Karena pada program studi ini kita akan lebih banyak mengkaji tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam komunikasi. Bagaimana proses dalam penyampaian pesan agar lebih efektif dan dapat mencapai sasaran yang dituju. Tetapi bukan hanya itu. Dalam jurusan ilmu komunikasi juga belajar menulis, berbicara, dan akan menjadi pendengar yang baik. Karena jurusan ilmu komunikasi ini akan diajarkan bagaimana teknik menulis 5W plus 1H dengan benar. Ilmu komunikasi mempunyai kaitan besar dengan media. Jika kalian bercita-cita untuk masuk ke media seperti televisi, koran, apalagi radio, itu basic mahasiswa ilmu komunikasi banget. Pokoknya jika kalian ingin masuk kerja ke instansi yang saya sebutkan barusan, kalian wajib masuk jurusan ini. Karena di sini kalian akan mendapatkan bekal yang kuat untuk terjun ke media massa. Di jurusan ilmu komunikasi, kalian akan pandai berretorika. Karena di jurusan ini, kalian akan diajarkan bagaimana caranya beretorika yang baik dan benar. Mahasiswa ilmu komunikasi itu mahasiswa yang open-minded. Artinya, kalian memiliki pemikiran yang terbuka terhadap orang lain. Karena mahasiswa komunikasi itu telah diajarkan bagaimana menjadi pendengar yang baik, dan ini akan membentuk relasi satu sama lain, sehingga menciptakan komunikasi yang harmonis. Mahasiswa komunikasi adalah mahasiswa yang selalu up to date. Mahasiswa komunikasi tentu tidak jauh dari yang namanya media, entah itu media massa ataupun media sosial. Hal inilah yang menyebabkan mahasiswa komunikasi menjadi selalu up to date. Ilmu komunikasi memiliki prospek kerja yang cukup menjanjikan. Pasalnya cabang ilmu komunikasi adalah public relation, jurnalistik, audio visual, dan lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang di era milenial selalu dibutuhkan oleh lembaga, instansi, production house, dan sebagainya. Jadi, jika masih ada orang-orang yang bilang bahwa jurusan ilmu komunikasi itu jurusan yang mudah pelajarannya, karena ngomong doang, dan sebagainya, please stop, oke? Kalau perlu tabuk tuh orang. Ya, dari gue sih buat kalian khususnya yang saat ini lagi bingung mau lanjut kuliah, tapi belum menentukan jurusan. Mungkin jurusan ilmu komunikasi salah satu jurusan yang perlu kalian perhitungkan. Saya Ardi, see you in the next video.